Usai sudah semua cerita antara kita. Kau bukan untukku. Bukan untukku. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Dulur-dulur kalau aku Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Ingat ke, alhamdulillah kondisi Sumatera Selatan dalam hal ini pencegahan COVID-nya bersemangat galau. Masyarakat bersemangat galau untuk mencegah COVID ini untuk menyebar. Aku minta tolong dengan seluruh perantauan, wong Sumsel yang di luar, di beda provinsi kah, bahkan di beda negara, tahan dulu, tidak usah dulu mudik. Kalau tidak penting niat, kalau memang harus terpaksa mudik, Pemprov nyedio ke rumah sehat untuk dikarantina selama 14 hari jadi ODP. Kita pasti sama rindu. Jarak kita boleh jauh, tapi hati kita tetap dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI, Radio Tanggap Bencana. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu berturut memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah.
Belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Hari ini hari Selasa, hari kelima di bulan Mei, masih di tahun 2020. Hari dimana kita akan memulai kembali program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat bersama dengan Selvian untuk hari ini. Teman-teman pelajar ya yang mendengarkan, pastinya kita bakal ada pelajaran bersama dengan salah satu pendongeng ya yang cukup terkenal nih di Sumatera Selatan. Nah, pas banget ya sama cuaca hari ini, habis turun hujan kita dengerin dongeng. Waduh, kayaknya bukan cuma anak-anaknya aja nih yang bakal suka, orang tuanya juga bakal suka. Karena untuk hari ini kita bakal belajar di RRI bersama dengan Kak Nunik. Nah, Kak Nunik ini adalah Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Dan nanti akan ada sebuah dongeng yang akan diceritakan oleh Kak Ninuk dengan ceritanya atau topiknya adalah puasanya sang ulat. Penasaran ya puasanya sang ulat? Nanti teman-teman juga bisa ikutan ya melalui line telepon di 0711 369977, juga melalui WhatsApp di 0878 9965 0916. Dan pastinya nanti kita bakal segera bergabung bersama dengan Kak Ninuk yang bakal bercerita tentang puasanya sang ulat. Dan setelah lagu yang berikut ini kita dengerin dulu ada Toto and Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana?
Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu berturut memanggil. Ibu berturut memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita masih di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Bersama dengan Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan, ada Kak Ninu. Halo Kak Ninu. Halo. Ini kalau pendongeng pasti penuh semangat banget ya Kak Ninu ya. Iya dong. Oke, Kak Ninu, Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Hari ini kita bakal mendengarkan apa nih Kak Ninu? Kak Ninu punya dongeng spesial buat seluruh warga Sumatera Selatan. Terutama buat adik-adik yang di rumah. Jadi buat adik-adik boleh segera merapat ya, karena ini bakal ada dongeng yang seru banget, yaitu puasanya sang ulat ya Kak Ninu ya. Iya, pernah nggak lihat ulat puasa? Nah itu dia Kak Ninu. Saya kalau lihat ulat itu ulat yang ada di pete. Nah, Ya ampun. yang ada petenya saya makan, ulatnya enggak ya. Jadi kita nanti bakal denger nih puasanya sang ulat. Jadi nanti adik-adik boleh mendengarkan ya, karena sesaat lagi Kak Ninu akan segera bercerita tentang puasanya sang ulat. Silakan Kak Ninu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa kabar adik-adik semua? Nah, hari ini Kak Nunu akan bercerita tentang puasanya sang ulat. Sudah siap apa belum? Sudah. Oh gitu ya jawabnya ya. Aku. Nah sayang, hari ini ceritanya tentang puasanya sang ulat. Adik-adik tahu kan ulat? Hewan kecil berwarna hijau, biasanya suka ada di tanaman. Kita mulai ya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang banyak hewannya, mereka hidup dengan rukun di sana. Mereka saling menyayangi. Ada ayam, ada rusa, dan banyak lainnya. Dan di hutan ini ada satu pohon yang berbuah, buahnya sangat manis, buah jambu. Di sana ada seekor burung pipit. Burung pipit sedang makan jambu. Alhamdulillah, aku senang sekali. Jambu-jambu di sini sangat manis. Burung pipit memakan jambu dengan lahapnya. Nah, adik-adik, tahu tidak? Ketika si burung pipit sedang memakan buah jambu, tiba-tiba dia berhenti dan melihat ada satu ekor ulat yang sedang memakan daun jambu. Ulat ini memakannya dengan sangat rakus. Dia makan sangat banyak dan badannya sungguh gendut. Akhirnya burung pipit menyapanya. Hai ulat, mengapa kau begitu banyak makan hari ini? Tidak seperti biasanya. Burung pipit kata-kata. Bagaimana? Apakah jantungnya manis? Aku suka sekali dengan daun jambu ini. Mereka sangat renyah dan manis. Aku makan banyak hari ini karena
Esok aku akan berpuasa. Tahu tidak? Aku juga berpuasa. Apa? Puasa? Wah, kau juga berpuasa ya wahai ular? Iya, Burung Pipit. Aku berpuasa karena aku beribadah kepada Allah. Juga agar diriku menjadi lebih baik. Adik-adik pernah nggak nih lihat hewan berpuasa? Sebenarnya bukan hanya ulat yang berpuasa. Ada ayam, ada unta, banyak juga hewan yang berpuasa. Bukan hanya kita. Tapi burung pipit tertawa menganggap sang ulat hanya mencari alasan. Burung pipit, alhamdulillah, aku sudah kenyang. Aku pergi dulu ya. Ingat, makanlah secukupnya. Jangan sampai perutmu sakit karena kekenyangan. Ya, burung pipit sampai siang tetap di pohon jambu. Dia makan jambu sangat banyak sampai perutnya terasa sakit. Pergilah sang ulat meninggalkan burung pipit. Bagaimana bisa sang ulat berpuasa? Untuk apa dia berpuasa? Sepertinya sang pipit tidak tahu manfaat berpuasa. Sayang, tahu tidak? Manfaat puasa bagi sang ulat bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, namun juga sebagai proses agar dirinya menjadi lebih baik. Keesokan harinya, ketika sang burung pipit hinggap di pohon yang sama, dia tak menemukan sang ulat. Woi, hari ini aku akan makan jambu dengan sangat banyak. Aku juga akan bertemu sahabatku sang ulat. Aku akan makan buah jambu, dia makan daunnya. Aku sudah tidak sabar. Terbanglah burung pipit mengepakkan sayapnya. Saya burung pipit sampai di pohon jambu. Tapi burung pipit tidak melihat sang ulat. Dia hanya menemukan sebuah kepompong. Ayo, siapa yang tahu dengan kepompong? Adik-adik, burung pipit menemukan sebuah kepompong menempel di sebuah ranting. Hah? Kemana si ulat? Apakah kepompong ini adalah ulat? Apakah ini yang ia maksud dengan berpuasa? Dengan mengurung dirinya di dalam kepompong? Apa ini ya berpuasa? Untuk apa dia berpuasa? Burung pipit memperhatikan sang kepompong sangat lama. Sampai dia lupa. Hari telah siang dan matahari sudah tinggi. Sudah saatnya dia pulang ke rumah. Sebelum ibunya bingung dan mencarinya. Oh, matahari sudah tinggi. Aku akan segera pulang.
Ibuku akan khawatir kalau aku bermain terlalu lama. Sang burung pipit terbang kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, sang burung pipit Keesokan harinya nih, Kak Ninu. Ya? Kita bikin adik-adik di rumah penasaran dulu dong. Iya, ini si kepompongnya sudah siap dia Bunda. Kalau gitu kita tunggu dulu ya adik-adik. Kak Selvi juga penasaran nih apa yang terjadi ya sama ulatnya. Terus siapa ya kepompong itu? Nah, kita bakal dengar cerita selanjutnya nih dari Kak Ninu. Tapi kita simpan dulu ya rasa penasarannya setelah yang berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sih ini? Perasaan kok sunyi bener. Ih, serem. Abang. Astagfirullah, Kun. Kamu ini bikin kaget aja. Jaga jarak ya bang, jangan dekat-dekat. Iya. Tumben kamu gak kemana-mana, Kun. Biasanya juga keluyuran. Mendingan di rumah aja bang, daripada keluar malah tertular corona. Halah, kayak ngerti corona aja kamu, Kun. Kok abang gak pakai masker? Kun aja pakai masker. Masa abang enggak? Oh iya, bener juga ya. Jaga jarak, gunakan masker dan jaga kebersihan. Jika tidak benar-benar penting, jangan keluar rumah. Bersatu, kita lawan corona. Di rumah aja. Saatnya berhenti sejenak, buat jaga jarak, untuk menjaga jarak dengan kerabat dan sahabat. Jarak tak berarti pisah, jarak tak berarti jauh, jarak tak berarti abaikan dirimu. Ku yakin kau pasti bisa, kau yakin ku pasti bisa. Kita lewati bersama. Sejenak kita berhenti, memberi jaga pada bumi, untuk memulai kembali semua ini. Menata rencana pasti, membangun harapan lagi, demi merawat asa
RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu berturut memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Mendengarkan sebuah dongeng untuk hari ini. Ini luar biasa loh. Baru kali ini juga nih aku ngedengerin dongeng. Dan teman-teman juga, adik-adik pastinya penasaran ya untuk mendengarkan kelanjutan dongeng yang dibawakan oleh Kak Ninu. Nah, tentang puasanya sang ulat. Tapi mau kasih tahu dulu nih, buat adik-adik juga bisa mendengarkan ya melalui YouTube channel di RRI Palembang. Nah, boleh mendengarkan di RRI Palembang. Terus juga bisa bertanya ya, kalau mungkin ada adik-adik juga yang pengen nanya-nanya tentang ilmu mendongeng. Nah, teknik-teknik mendongeng kepada Kak Ninu, boleh banget langsung aja bertanya melalui telepon di 0711 36 9977 atau juga bisa WhatsApp aja ke 0878 9965 0916. Kak Ninu, Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan, akan memberitahukan apa saja yang ingin adik-adik ketahui tentang mendongeng ya. Nah, gimana nih? Kita langsung aja ya mendengarkan kelanjutan lagi nih tentang cerita puasanya sang ulat. Halo Kak Ninu. Halo. Nah, gimana kabarnya sang ulat nih Kak Ninu? Boleh dilanjutin lagi nih. Oh iya, kita lihat ya. Sang ulat ini jadi apa? Adik-adik, sang burung pipit terus mendatangi pohon jambu yang sama. Dia ingin melihat bagaimana keadaan sahabatnya. Keesokan harinya, sang burung pipit melihat sang kepompong masih menempel di ranting pohon. Ia memperhatikan sambil memakan jambu. Ia berpikir, apakah sang ulat dalam sana sudah mati? Karena ulat di dalam kepompong tidak makan-makan, tidak mendapatkan udara yang baik. Setiap hari, sang burung pipit datang ke pohon yang tinggi. Dia gelisah dan juga khawatir karena sahabat yang baik pasti menyayangi temannya. Begitu juga sang burung pipit. Dia sangat khawatir. Mengapa sang ulat ingin sekali berpuasa? Dan hari ini adalah hari ke-10. Sang burung pipit memperhatikan sang kepompong. Aku sedih sekali. Mengapa sahabatku tidak juga keluar dari kepompong ini? Apakah dia masih hidup? Aku berjanji, bila dia kembali menjadi sahabatku, aku akan lebih baik padanya. Akan kubagi jambu ini untuknya. Jadi dia tidak hanya memakan daun saja. Burung pipit benar-benar sepi. Ayo, adik-adik di rumah, sayang tidak sama teman-temannya. Harus sayang ya. Ketika sang burung pipit sedang bersedih, tiba-tiba kepompong bergerak. Dan sedikit demi sedikit sang kepompong mengeluarkan sayap-sayap yang indah. Ia makhluk yang sangat cantik. Jadi apa dia ya? Kemarin
Dia adalah ulat yang gendut dan sangat jelek. Tapi mengapa di retakan-retakan kepompong itu terlihat sayap yang indah? Kepompongku sudah retak. Aku sudah tidak sabar. Ulat, keluarlah ulat. Ini aku, burung pipit sahabatmu. Sudahlah ulat, sudahi puasamu. Aku sangat sedih. Aku kehilangan sahabatku. Ayolah ulat, keluar. Aku di sini membawa jambu untukmu. Aku janji setelah ini kau tidak hanya memakan daun jambu. Tidak ada jawaban dari kepompong. Tapi kepompongnya terus bergerak dan retakan-retakannya semakin besar. Semakin terlihat jelas ada apa di dalam kepompong. Adik-adik mau tahu tidak apa yang ada di dalam kepompong? Nino akan kasih tahu apa yang ada di dalam kepompong dan kenapa burung pipit terkejut dan melompat. Dia bingung dan keheranan. Tapi Kak Nino mau kembali ke kakaknya dulu. Kita lihat jadi apa nanti ya. Nah, kira-kira bakal jadi apa ya? Aku juga penasaran nggak sih? Penasaran banget dong, Kak. Udah nebak-nebak nih kira-kira bakal jadi apa. Tapi kayaknya jangan dijawab dulu deh ya, tebakannya. Iya dong. Nah, kita mau lihat adik-adik bisa tidak membayangkan yang di dalam kepompong ada apa. Gak mungkin keluarnya jadi kucing ya, Kak ya? Gak mungkin juga jadi badak kan? Kegedean soalnya. Nah, teman-teman, adik-adik ya, nanti Kak Nino bakal lanjut lagi dan Kak Selvi juga mau kasih tahu adik-adik boleh nih bertanya-tanya sama Kak Nino melalui telepon atau juga WhatsApp di 0711369977, juga di 087899650916, juga bisa mendengarkan melalui YouTube channel RRI Palembang. Setelah yang berikut ini, Kak Nino bakal kembali lagi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, menyambut positif dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas prakarsa Radio Republik Indonesia menyelenggarakan program siaran Ibu Pertiwi Memanggil. Maka kita hapus sebutan libur, tapi sekolah di rumah. RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara memediasi interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik dan program siaran yang cemerlang bagi kalangan dunia pendidikan di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Besok libur, jalan-jalan. Seneng deh. Apa sih, Dek? Seneng banget kayaknya. Yang bener itu beres-beres rumah biar jauh dari penyakit. Ani besok libur, Mah. Kita jadikan jalan-jalannya. Kata Mama, waktu itu kalau libur kita bakal jalan-jalan. Iya, tapi kan saat ini tidak memungkinkan buat jalan-jalan. Kan tahu adanya wabah COVID-19. Tapi teman-teman Ani jalan-jalan sama keluarganya, Mah. Kenapa kita enggak? Kan libur, Mah. Ya nggak apa-apa lah ya sayang. Lagian Ade itu kan masih harus ngerjain tugas-tugas sekolah. Ade itu kan nggak libur, tapi belajar di rumah. Ade tahu kan, dengan berdiam di rumah kita dapat menghindari penyebaran virus corona. Ya paling tidak dapat memutus rantai penularan virus tersebut loh, Dek. Oh, begitu ya, Ma. Jadi kita nggak jadi liburan ya? Ditunda dulu ya sayang ya. Iya deh. Kalau gitu
Adik mau bantuin mama aja lah. Ya udah, adik bantuin ya, Ma. Virus corona dapat ditangani dan dihentikan penyebarannya. Saatnya kita putus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19 dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, ikuti dan patuhi kebijakan pemerintah, tetap tenang dan waspada. RRI, Radio Tanggap Bencana. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu berturut memanggil. Ibu berturut memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Belajar di RRI hari ini kita belajar tentang dongeng, tapi kita mendengarkan dongeng dulu nih. Selanjutnya masih cerita tentang puasanya Sang Ulat yang dibawakan oleh Kak Ninu. Jadi Kak Ninu ini adalah ketua dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Halo Kak Ninu, masih semangat ya Kak Ninu? Semangat dong. Kak Ninu, jangan-jangan Kak Ninu juga ini ya, lagi puasa ya, sama kayak Sang Ulat nih. Nah, atau jangan-jangan Kak Ninu nih ulatnya ya? Puasa nggak? Puasa dong, masa kita kalah sama ulat? Iya, bener banget. Boleh dilanjutin nih Kak? Oke. Nah, sudah siap apa belum? Adik-adik tetap semangat ya di rumah karena lanjutin kisahnya. Kita lihat apa yang ada di dalam kepompong. Nah, burung pipit berpikir bahwa yang di dalam kepompong tetap sahabatnya si ulat. Dia sangat senang ketika kepompong itu sudah retak dan siap mengeluarkan sang ulat. Tapi burung pipit terkejut. Dia melompat karena dia bingung. Bagaimana bisa sang ulat yang jelek dan gendut tadi katanya berubah menjadi satu makhluk yang indah. Keluarlah sayap-sayap yang indah. Dikepakkan sayap itu dan terbang ke pompong terbuka. Wah, wahai ulat, apakah ini engkau? Oh, kenapa kau menjadi secantik ini? Bagaimana bisa? Kemana sahabatku si ulat tadi? Aku ingin bertemu dia, sahabatku. Burung pipit terkejut. Lalu, hai, burung pipit, ini aku sahabatmu. Aku adalah sang ulat jelek yang kau maksud itu. Lihat, aku telah berubah menjadi kupu-kupu. Aku cantik bukan? Sang kupu-kupu memperlihatkan keindahannya kepada si burung pipit. Sayapnya yang berwarna-warni, suaranya yang indah, dia tetap menyapa sahabatnya si burung pipit. Ini adalah aku. Inilah manfaat dari aku berpuasa. Aku menjadi hamba Allah yang lebih baik. Bukan hanya diriku, tapi perbuatanku juga. Aku akan menjadi lebih baik lagi. Aku akan lebih sayang pada sahabatku. Aku
bersama. Puasa membuat kita menjadi lebih baik. Wah, iya, aku kenal suaramu. Kau adalah sahabatku. Kau cantik sekali. Ternyata berpuasa itu menjadikanmu makhluk yang indah. Adik-adik tidak disangka. Si ulat berubah menjadi kupu-kupu. Wahai burung pipit, puasa ini bukan hanya semata-mata untuk ibadahku kepada Allah, tapi kebaikannya akan terasa pada diri kita sendiri. Bila kita menjalaninya dengan baik, puasa ini akan menjadikan kita hambanya yang lebih baik lagi. Oh, begitu. Apakah hewan lain juga berpuasa seperti dirimu dan bisa berubah seperti dirimu? Benar. Kau ingat sang induk ayam? Sang induk ayam juga berpuasa. Dia berpuasa untuk membuat tubuhnya menjadi hangat, agar telur-telur yang dieraminya bisa menetas dan menjadi ayam kecil. Oh iya, aku ingat itu. Kemarin, ayam-ayam kecil itu telah menetas 8 ayam. Wah, jadi seperti itu. Jadi berpuasa itu sangat baik. Apakah teman-temanku, manusia dan makhluk hidup lainnya juga berpuasa? Tentu saja mereka berpuasa karena itu adalah perintah dari Allah. Wah, adik-adik, betapa bahagianya sang ulat. Dia telah berubah menjadi makhluk yang indah. Dan burung pipit tahu betapa besarnya manfaat dari berpuasa. Mari kita contoh puasanya sang ulat. Adik-adik, berpuasalah karena Allah agar kita menjadi lebih baik. Jangan lupa, adik-adik jangan mau kalah sama sang ulat. Sang ulat saja bisa, kita harus lebih bisa berpuasa di rumah. Nah, selesai cerita Bapak Mami. Kakak. Oke, ternyata ya puasanya sang ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik ya, Kak? Benar, puasanya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itu dia pesannya. Jadi cerita puasanya sang ulat kali ini ada sebuah pesan nih yang disampaikan ternyata ya kan Nino? Bener banget. Tapi kakak tahu tidak? Ada juga satu hewan yang berpuasa seperti ular. Ular itu berpuasa juga loh, Kak. Ular? Iya. Waduh. Ular itu berpuasa ketika proses pergantian kulit. Dia membuang keburukan untuk mendapati kebaikan. Jadi kita juga berpuasa untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, ternyata dalam sebuah dongeng itu ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ya, Kak? Iya, Kakak. Itu dia fungsi dongeng sebagai salah satu media penyampaian pesan yang persuasif untuk anak-anak. Oke, nah karena dongengnya udah selesai nih tentang puasanya sang ulat, gimana kalau kita ngebacain dulu ya Kak, ada pertanyaan-pertanyaan nih untuk Kak Ninu. Oke, dari YouTube channel RRI Palembang, ini ada Mbah Mutia yang bertanya, Kak Ninu bagaimana nih cara biar cerita dongeng itu menarik? Terus juga apakah kisah Nabi ini juga bisa diceritakan seperti mendongeng?
Wah, dari manusia ya? Iya, terima kasih sudah menyimak cerita Kak Nino. Jadi kalau kisah Rasulullah itu, kisah sahabat Nabi, tidak bisa kita bawakan seperti mendongeng. Karena misalnya seperti ini ya Kak, kita menirukan dialog Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh dicontohkan sebagai dialog, dia harus dinarasikan. Misalnya ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya Ali untuk menggantikan dirinya tidur di tempat tidur Rasulullah agar tertipunya para kafir Quraisy. Itu dibacakan lewat narasi, jangan didialogkan. Yang salah itu misalnya gini, "Hai Ali, tolonglah aku, malam ini kau tidur di tempat tidur. Lalu berselimutlah dengan selimut yang sering aku pakai." Itu salah. Jadi yang benarnya, adik-adik, Rasulullah kemudian meminta kepada Ali untuk menggantikan Rasulullah malam itu tidur di tempat tidurnya Nabi menggunakan selimut yang sama yang sering dipakai Nabi. Nah seperti itu Kak, jadi dinarasikan. Sangat berbeda dengan dongeng. Jadi kalau di dongeng itu kita emang harus memainkan perannya ya, berupa dialog ya. Kalau dongeng harus pakai dialognya. Kalau sirah Nabi, misalnya kalau sahabat yang lain bisa kita dialogkan. Misalnya tentang Umar yang bercerita tentang syahidnya Ali. Ketika Ali dipancung, kemudian Hasan bin Ali meminta pembunuhnya itu untuk ketika Ali meninggal wafat ditikam, kemudian anaknya Hasan bin Ali meminta penjahatnya itu untuk dipancung. Nah itu bisa didialogkan. Tapi kalau untuk khusus Rasulullah itu tidak boleh didialogkan. Berarti kita kalau mau mendongeng kita harus tentang cerita tentang kisah Nabi, kita harus memilih juga ya ceritanya ya. Iya benar. Jadi kalau mendongeng bisa Kak. Kalau Kak Dino kalau mendongeng lebih ke fabel gitu atau ke tokohan. Tapi kalau misalnya sirah Nabi, memang kita harus menulis karena tidak semua kisah Nabi itu kita bisa mainkan efeknya. Kita harus benar-benar berhati-hati. Nah terus lanjut lagi nih Kak, bagaimana nih cara biar cerita dongeng itu menarik? Nah tekniknya kita harus punya beberapa suara. Misalnya untuk membedakan tokoh, kita membedakan tokoh suara besar dan suara kecil. Seperti yang Kak Dinda ceritakan tadi, ketika menjadi si ulat, dia dengan suara kecil. Suara kecil itu bisa diambil dari pernapasan perut. Kemudian ditahan di tenggorokan, bisa dikeluarkan dengan suara kecil. Ngerti yang seperti senang sekali. Daun-daun jambu ini sungguh manis dan segar. Nah, kalau suara besar bisa dikembungkan di mulut saja bagi yang belum tahu tekniknya. Dikembungkan pipinya. Aku sangat senang sekali. Jambu-jambu ini sangat manis. Itu udah bisa membedakan dua tokoh. Anak-anak yang mendengar juga akan tertarik. Mereka akan mengerti siapa yang sedang berbicara, tokoh besar atau tokoh kecil. Bisa juga dengan media peraga. Kalau kita belum menguasai teknik suara, kita pakai media peraga. Walaupun suaranya sama, kita punya misalnya wayang-wayangan, gambar ayam, gambar semut. Ketika ayam yang berbicara, gerakan saja gambar ayamnya. Kayak gitu. Oke, jadi itu biar bisa lebih menarik lagi gitu ya ceritanya. Iya. Jadi bukan cuma untuk teknik pernapasannya juga, tapi bagaimana peran dari masing-masing tokoh itu ya Kak ya? Iya benar banget.
supaya kita jadi kayak larut juga ya, ikut masuk dalam ceritanya, Kak. Iya. Jadi mengerti, berimajinasi seperti itu. Ini sama nih kayaknya sama pertanyaannya Rahayu, katanya gimana metode dongeng yang baik? Oh, ada berbagai metode sih sebenarnya, Kak. Misalnya tadi kita pakai media peraga, kemudian membacakan buku, atau membuat cerita dengan sendirinya, mengarang gitu kan. Kemudian disampaikan kepada anak-anak dengan metode musik, pakai musik gitu. Dengan bernyanyi, dengan bertepuk, menyelipkan beberapa musik di cerita. Dengan pakai wayang, pakai boneka. Kalau kami biasa bawa boneka, nama boneka kami Siti. Siapa namanya? Siti. Lucu ya. Jadi itu metodenya. Nah, ini ada lagi nih, Kak, dari Devi Apriana, katanya. Ini melalui WhatsApp ya. Nah, apakah mendongeng itu hanya tentang cerita hewan saja, Kak? Banyak banget. Kalau dongeng itu bukan hanya tentang hewan aja. Misalnya Kak Nino mendongengkan kejujuran. Kak Nino ada tokoh seorang raja yang sudah tua, kemudian dia memerlukan pengganti karena dia tidak punya penerus, maka dia berikan sayembara kepada rakyatnya. Siapa yang bisa menumbuhkan satu benih, maka dialah yang akan menjadi penerusnya. Bukan hanya fabel, bisa juga tentang cerita rakyat daerah. Banyak banget cerita-cerita yang bisa kita bawakan dalam dongeng. Nah, tapi nih, Kak, aku juga penasaran sebenarnya sih kalau kita mendongeng nih ya, Kak, durasi yang paling baik itu sebenarnya berapa lama sih? Tergantung usia pendengar kita. Jadi kalau misalnya kita berhadapan langsung dengan anak-anak, kita harus lihat dulu apa tingkatan usia mereka. Kalau misalnya anak-anak usia PAUD, TK, kayak gitu, itu nggak bisa lama-lama. Paling sekitar 15 menit, 20 menit. Kalau misalnya anak SD, anak SMP, mau 30 menit, mau 1 jam, juga nggak ada masalah. Tapi harus ada improvisasi dengan musik, kayak gitu. Kemudian interaktif kepada mereka. Karena kalau anak-anak itu kan nggak betahan ya, Kak, ya? Iya, tapi Kak, itulah tadi tantangannya seorang pendongeng. Bagaimana seorang pendongeng itu adalah objek utama yang harus menjadi pusat perhatian mereka. Jadi kalau sudah aksi, kayaknya buat mereka tuh cuman terkesimanya sama kita aja. Oke. Makanya tadi kita harus menguasai kayak teknik suara, kemudian punya alat media peraga, kemudian juga kita harus banyak banget kosakata ya yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak agar ketika disampaikan mereka nggak bingung apa itu. Jadi jangan pakai istilah-istilah yang sulit ya. Iya, kayak apalagi misalnya kalau kayak bahasa kekinian gitu kan. Nanti pulang-pulang, mama itu apa artinya posesif misalnya gitu. Iya, benar gitu. Nanti yang ada pesannya nggak tersampaikan malah ya. Nah, itu dia. Jadi dongeng itu kan, Kak, ketika anak-anak sudah mendengar dongeng, tadi kan Kakak dengar sendiri ya, Kak dulu beberapa kali memasukkan pesan-pesan kebaikan. Iya. Misalnya di pertengahan tadi, Kak Nino memasukkan pesan kasih sayang. Bagaimana sang burung pipit sedih ketika temannya tadi pergi. Betapa pentingnya seorang sahabat untuk kita. Nah, itu Kak Nino masukkan di tengah-tengah cerita, agar ketika pesan-pesan kebaikan itu disampaikan, ketika anak-anak sedang bahagia, mereka sedang bahagia tuh kok mendengarkan cerita. Mereka sedang meloding kata-kata, kemudian mereka temukan kan kata-kata yang baik, pesan-pesan yang baik itu akan tersimpan. Dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan, menjadi karakter yang baik buat mereka. Amin, semoga ya. Ini pasti juga jadi visi dan misi Kak Nuni ya sebagai Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan ya, Kak? Ya, itu dia. Oke deh, ini seru banget untuk cerita dongengnya kali ini. Kalau penasaran ya, pengen mendengarkan cerita dongeng selanjutnya dari Kak Ninu, bisa bergabung ya bersama dengan Kampung Dongeng Sumatera Selatan ya, Kak?
Ya, bisa bergabung dengan Kampung Dongeng Sumatera Selatan karena kita banyak banget kegiatannya. Dan sekarang adik-adik di rumah bisa request mau dongeng apa, nanti bisa di DM di IG-nya Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Kita akan buatkan video dan kita share untuk dinikmati bersama-sama. Oke, jadi IG-nya di Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Kado.sumsel. Kado itu singkatan dari Kampung Dongeng. Oke, Kado.sumsel. Oh, kado Facebooknya ya. Kado Sumsel. Kado Sumsel. Iya. Oke, kado.sumsel. Nah, nanti bisa request nih. Apalagi kan kita lagi disuruh di rumah aja, kan? Bener banget. Nah, kakak, jadi kalau misalnya adik-adik di rumah aja, buka YouTube Jaka Nino juga boleh. Udah ada beberapa cerita. Oh, di situ dongeng-dongeng untuk menghibur adik-adik di rumah. Oke, nanti boleh dilihat ya adik-adik, banyak lagi nih. Kalau tadi udah dengerin cerita tentang puasanya Sang Ulat, itu masih banyak lagi dongeng-dongeng seru yang bisa kalian dengarkan ya dari Kak Ninu. Karena kalau untuk bersama dengan Kak Ninu saat ini kita bakal udahan nih Kak. Tapi kalian mau info ini Kak, jadi bukan hanya ada Kak Ninu, tapi juga ada pendongeng lain. Misalnya teman-teman ada dari Rahma, Kado ya? ada Kak Dwi, ada Kak Hati. Jadi kampung ada Kak Kusma, ada Kak Nurul, ada Kak Rani. Jadi kita bisa bagi-bagi dongengnya itu bergantian, menceritakannya itu bergantian. Adik-adik bisa request. Oke, makasih banyak ya buat Kak Ninu. Iya, jangan lupa Kak Ninu mau pesen buat adik-adik semua di rumah saja. Kemudian rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang sehat, kemudian bahagiakan hati, bermain sama ayah dan bunda. Oke, luar biasa pesan dari Kak Ninu tuh didengerin ya adik-adik. Karena kita di rumah aja nih. Dan terima kasih buat Kak Ninu dan teman-teman dari Kado Sumsel, Kampung Dongeng Sumatera Selatan ya. Pastinya kita tunggu juga nanti kapan-kapan bakal mendengarkan lagi dongeng yang disampaikan oleh teman-teman dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Dan sekian untuk program acara Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI untuk kali ini. Selvian ya pamit dan juga Kak Ninu, kita bakal jumpa lagi pastinya besok masih ada program acara yang sama di jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.